nyata maupun yang goib, jangan lupa di like ya, subscribe, terus komen yang banyak ya guys ya. Jangan lupa untuk kasih tahu satu kampus ya. Suasana di halaman Manor Klannya terasa begitu menegang saat ini ketika Lingkuan menunjukkan token giok merah darah di tangannya, dimana setelah melihat token ini bahkan Baywan Getu pun tidak berani melakukan apapun. Rasa dingin perlahan melonjak di mata Indah Sun tidak menyangka jika cowok sok yes ini memiliki token giok darah di tangannya. Meskipun demikian, Tuan Putri keluarga Gu itu masih berusaha untuk negosiasi, meminta Lingkuan untuk meninggalkan kota Ye saat ini juga kalau tidak ingin menghancurkan hubungannya dengan Sun Er. Lingkuan agak bergetar mendengar ancaman Sun Er kepadanya, namun bagaimanapun perintah adalah perintah dan Lingkuan tidak bisa melakukan apapun kecuali untuk mematuhinya. Ekspresi Sun Er berangsur-angsur menjadi dingin begitu mendengar jawaban Lingkuan sebelum dengan lembut berkata bahwa dia akan mengingat tindakan Lingkuan kali ini. Wajah Lingkuan sedikit berubah ketika dia mendengar nada lembut Sun Er, tahu bahwa dia benar-benar telah membuat Sun Er marah. Amarah di hatinya menjadi semakin menjadi-jadi, berpikir bahwa hanya karena sampah keluarga Xiao ini, dia harus mengambil resiko menyinggung sang nona muda. Karena itulah Lingkuan tidak akan menahan diri dan dia pastikan Xiaoyan akan mendapatkan memori buruk yang tidak bisa pemuda itu lupakan hari ini. Tanpa banyak babi bu, Lingkuan memerintahkan Xiaoyan segera pergi bersamanya, di mana perintah itu hanya dibalas dengan senyuman dingin oleh Xiaoyan. Harus diakui jika sakit hati yang dirasakan Xiaoyan ketika Lingkuan menghinanya beberapa tahun lalu masih ada, dan melihat sikap sok keras si anjing hari ini memang telah membangkitkan niat membunuh dalam hatinya. Berhubung Xiaoyan menolak untuk pergi ke klan Gu bersamanya, Lingkuan pun berkata jika dia tidak akan menahan sebelum melangkah maju dan membuat aura kuat melonjak keluar dari tubuhnya seperti gunung berapi yang menyapu langit. Namun belum sampai aura itu mengenai kulit Xiaoyan, muncullah sosok seindah salju Xiaoyan di hadapan Xiaoyan, mengingatkan Lingkuan jika komandan tentara teredam itu akan mencicip kematian jika berani maju selangkah lagi. Melihat seorang elit Dozun ikut campur seperti ini, mau tidak mau membuat Lingkuan mengenainya tidak senang sebelum berjulit kepada Xiaoyan dan menanyakan sampai kapan sampah keluarga Xiao itu mau mengandalkan orang lain. Xiaoyan tertawa kecil mendengar kejulitan Lingkuan, mengingatkan jika si komandan pun mengandalkan nama besar klan Gu untuk bersikap seenaknya seperti ini. Xiaoyan juga menegaskan bahwa untuk berurusan dengan Lingkuan, dia tidak butuh bantuan orang lain sebelum kemudian menarik tangan Xiaoyan lembut untuk membuatnya minggir. Xiaoyan awalnya tidak senang melihat Xiaoyan membiarkan Lingkuan bersikap seenaknya, namun kemudian dia hanya bisa geleng-geleng kepala melihat ekspresi yakin Xiaoyan, juga kata-kata Sun Er saat meminta akal tidak menahan diri karena sang tuan putri keluarga Gu itu telah siap sedia menanggung semua konsekuensi dari pertarungan hari ini. Dengan demikian, baku hantam perdana antara Xiaoyan dan Lingkuan pun tidak terhindarkan lagi. Lingkuan tersenyum kejam ketika mengepalkan tangannya dan menciptakan cahaya perak memanjang yang berubah menjadi tombak sebelum diacungkan lurus-lurus ke arah Xiaoyan. Xiaoyan sedikit tersenyum melihat ke sok gegean Lingkuan sebelum menarik penggaris hitam besarnya ketika berkedip dan muncul di hadapan komandan tentara teredam hitam itu seperti kilat. Tangan Lingkuan bergetar ketika Xiaoyan muncul tanpa ragu sama sekali mengunuskan tombak panjangnya yang kemudian berubah menjadi petir besar. Mata Xiaoyan dengan tenang menatap tombak petir yang melesat ke arahnya, sama sekali tidak menunjukkan niat untuk mengelak sebelum kemudian mengayunkan penguasa Suan dan membuatnya bertabrakan dengan tombak Lingkuan hingga memaksa tangan si komandan bergetar. Harus diakui jika Xiaoyan memang memiliki beberapa kemampuan sejak pertemuan mereka yang terakhir kali, namun Lingkuan juga tidak akan membiarkan pemuda sampah ini merasa di atas angin dan segera mengayunkan tombaknya menari di udara sebagai wujud aktivasi teknik tarian ular petir. Xiaoyan menghindari semua serangan tombak Lingkuan dengan mudah sebelum mengeluarkan tangan api yang dengan kuat meraih tubuh tombak sebelum mematahkannya dengan begitu kejam. Ekspresi Lingkuan mengungkapkan perubahan setelah tombak panjang itu dihancurkan, baru kemudian merapal beberapa segel unik di tangannya sebagai tanda akan segera mengaktifkan teknik segel pembelah gunung.
Shoyan tersenyum dingin melihat tindakan Ling Kuan sebelum kemudian meningkatkan kekuatannya dengan perubahan pertama 3 api misterius dan membuatnya naik sebanyak 1 bintang. Nah, berhubung Shoyan sendiri telah menguasai teknik segel pembelah gunung ke tahap yang bahkan sulit dicapai oleh anggota krucil klan Gu, tuan muda ketiga keluarga Shou itu juga mengetahui di mana titik lepas dan titik lemah segel pembelah gunung sehingga mampu menghancurkannya dengan tinju apinya. Ling Kuan dengan cepat mundur beberapa langkah ketika Shoyan menghancurkan segel tangannya, namun belum sampai memahami apa yang terjadi, tangan api sekali lagi muncul entah dari mana dan mengempaskannya tubuh Ling Kuan seperti onggokan sampah. Semua anggota tentara teredam hitam hanya bisa melongo melihat komandan mereka dikalahkan oleh orang yang disebut-sebut sebagai sampah, di mana sampah semacam ini bahkan bisa masuk dalam jajaran 10 besar jenius terkuat di klan Gu. Ekspresi Ling Kuan menjadi pucat karena dipermalukan oleh Shoyan. Ketika itulah wajahnya memerah dan doki di dalam tubuhnya bergejolak sebagai wujud aktivasi teknik rahasia keterampilan darah klan Gu yang mampu melukai dirinya sendiri. Baiwan Getu secara serentak menengok kepada Sun Er, namun tampaknya tuan putri keluarga Gu itu sama sekali tidak peduli dengan nasib Ling Kuan yang mencari penghinaannya sendiri. Shoyan perlahan menggelengkan kepalanya melihat Ling Kuan merapal teknik rahasia, di mana bahkan dengan teknik rahasia ini, komandan tentara teredam hitam itu belum mencapai separuh dari ekspektasinya sebagai bintang 5 dozo. Karena itulah Shoyan juga tidak ingin membuang waktu lebih lama dan berencana untuk mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Tubuh Shoyan berubah menjadi garis hitam buram ketika berkedip menghilangkan, membuat Ling Kuan auto waspada dan membentuk posisi setengah berputar. Tombak di tangannya berayun melengkung sebelum kemudian ditembakkan dengan begitu ganas ke arah Shoyan. Nah, baru setelah melepaskan tombak petirnya yang seperti perkiraannya berhasil dihindari oleh Shoyan, Ling Kuan berhasil mengaktifkan segel pembalik laut dan melayangkan telapak tangannya untuk menghantam bagian depan Shoyan. Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Kuan ketika penghalang petir sekali lagi muncul, namun nyaris tidak berhasil memblokir pukulan api Shoyan di tengah suara rendah dan dalam. Rasa dingin muncul di mata Shoyan saat perisai petir meledak sebelum sekali lagi menghantamkannya tinjunya ke tubuh Ling Kuan hingga berhasil memaksa si komandan meludahkan seteguk darah. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah sebelum menubruk tembok manor klan Ye dan tertimbun dalam puing-puing bangunan dengan menyedihkan. Kaki Shoyan perlahan mendarat di puing-puing sebelum menarik leher Ling Kuan yang berlumuran darah segar dan menanyakan apakah sekarang sampah keluarga Shou ini memiliki kualifikasi untuk memberikan evaluasi kepadanya. Ekspresi teror muncul di wajah Ling Kuan saat benar-benar memahami jika Shoyan yang saat ini berdiri di hadapannya memang bukanlah doling kecil yang dia bina beberapa tahun lalu. Meskipun kekalahan semacam ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa dilupakan Ling Kuan seumur hidupnya, hal itu tetap tidak menghapuskan fakta bahwa Ling Kuan telah kalah dan dia harus membayar hutang penghinaan yang telah dia lontarkan kepada Shoyan. Sudut mulut Shoyan melengkung menjadi senyuman dingin saat mengamati ekspresi ketakutan yang muncul di mata Ling Kuan sebelum melemparkan tubuhnya dengan begitu kejam dan meminta anggota tentara teredam hitam untuk segera membawanya pergi. 10 lebih tentara teredam hitam menghela napas lega melihat Shoyan masih memberikan pengampunan kepada Ling Kuan sebelum saling berhadapan dan akhirnya bergegas menuju binatang bertanduk tunggal yang bersayap 4 untuk pergi dari manor kota Ye. Baiwan tidak bisa menahan tawa kecilnya melihat Shoyan menghajar Ling Kuan dengan begitu kejam, di mana bahkan jika si komandan bisa pulih dalam beberapa bulan, pemuda itu masih akan mengalami beberapa gejala sisa dari luka-lukanya. Shoyan tersenyum menerima komentar Baiwan karena jika tidak takut memberi Sun Er masalah yang tidak perlu, Shoyan bisa pastikan kalau Ling Kuan sudah mati hari ini. Baru setelah tentara teredam hitam pergi, Shoyan sekali lagi menoleh ke arah Sun Er dengan keengganan di dalam hatinya, memahami jika sepertinya waktu perpisahannya dengan sang kekasih hati akan segera tiba. Shoyan dengan lembut menghela napas dan berhenti mengatakan apapun untuk menahan Sun Er pergi sebelum mengatakan bahwa setelah dia memenangkan kompetisi Menara Pil dan menyelamatkan Abah Yolo, Shoyan pasti akan mencari Sun Er ke alam Gu.
Sun Er tersenyum lembut mendengar janji Soyan, namun dia tidak ingin tinggal lebih lama karena semakin lama dia tinggal akan semakin sulit juga baginya untuk melangkahkan kaki meninggalkan sang kekasih. Tubuhnya yang indah bergerak sebelum Sun Er melompat ke langit dan berubah menjadi sosok hitam yang secara bertahap menjauh hingga membuat Soyan tanpa sadar mengepalkan tangannya. Choi Shan berusaha memberikan penghiburan ketika menepuk pundak Soyan dan meyakinkan jika mereka berdua pasti akan bertemu lagi suatu saat nanti. Soyan tersenyum mengangguk sebelum berpaling kepada Yezong dan Yesinlan dan mengajak anggota klan Ye untuk mulai membicarakan tentang menara pil dan kompetisi alkemis terbesar di benua Doki yang akan mereka selenggarakan. Singkat cerita, Yezong membawa Soyan ke aula klan dan mulai menceritakan beberapa informasi tentang pertemuan pil yang akan dilaksanakan di kota pil 7 bulan lagi. Babak kualifikasi dalam pertemuan pil akan dipisahkan menjadi tingkat, yaitu surga, bumi, dan manusia. Nah, alkemis yang bisa berkompetisi di babak final hanyalah mereka yang mampu melewati babak kualifikasi tingkat surga. Dengan hanya 7 bulan tersisa sebelum acara, hal itu menunjukkan bahwa Soyan hanya memiliki waktu persiapan bersih kurang lebih 4 bulan saja. Soyan sangat membutuhkan api 3000 pembakaran yang dikuasai oleh menara pil, dan untuk mendapatkannya dia harus melewati babak kualifikasi lebih dulu. Karena itulah Soyan bertekad untuk melatih kemampuan pemunihan obatnya lagi secara serius dalam 4 bulan ini. Sudah mendapatkan informasi yang dia perlukan tentang pertemuan pil, kini saatnya Soyan mencari tahu tentang apa yang bisa dia lakukan untuk membantu klan Ye kembali menduduki kursi tetua di menara pil. Ekspresi Yezong dan Yesinlan berubah bahagia mendengar Soyan benar-benar berniat memenuhi janjinya. Yezong kemudian menjelaskan jika ada 5 klan besar di wilayah pil, di mana kepala klan besar itu akan secara otomatis menjadi anggota inti menara pil. Jadi gampangnya, selama sebuah klan dapat memenuhi persyaratan dari menara pil untuk menjadi 5 klan besar, maka klan mereka pun akan memperoleh 1 kursi tetua di menara pil. Nah, untuk melihat apakah sebuah klan memenuhi persyaratan, menara pil akan melakukan penilaian dalam hal perawatan generasi muda. Setiap tahun 5 klan besar harus mengirimkan 1 generasi mudanya untuk mengikuti ujian, dan sayangnya klan Ye sudah gagal 2 kali dalam pengujian ini. Apabila mereka gagal untuk ketiga kalinya, maka sudah jelas nasib klan Ye sebagai 1 dari 5 klan besar akan habis, dan faksi-faksi yang ingin memperkuat diri pasti akan langsung menyerang mereka. Nah, prasyarat untuk meloloskan diri dalam pengujian itu adalah sebuah klan besar harus setidak-tidaknya mengirimkan generasi muda yang telah menjadi alkemis tingkat 6 atau 7. Soyan sih enggak masalah kalau diminta mewakili klan Ye dalam mengikuti ujian tahun ini. Namun untuk menyelesaikan statusnya sebagai orang luar klan, Yezong dengan sangat terpaksa harus meminta Soyan untuk berpura-pura menjadi menantu keluarga Ye. Soyan berjengit sedikit mendengar ide yang cukup barbar ini. Ya, meskipun dia emang udah fuckboy dari lahir, Soyan lebih memikirkan bagaimana nasib klan Ye setelah dia pergi, karena tidak mungkin bagi Soyan untuk berpura-pura menjadi menantu klan Ye selama-lamanya. Yezong meminta Soyan untuk tenang karena hanya tahun ini yang paling krusial bagi klan Ye untuk mempertahankan kursi tetua. Adapun untuk 3 tahun ke depan, Yezong akan mencari cara untuk mengembangkan perawatan generasi muda mereka sehingga bisa mempertahankan kursi tetua tanpa bantuan Soyan. Tidak hanya Yezong yang mengungkapkan nada memohon, Sinlan pun tidak menahan dirinya untuk berlutut di depan Soyan, memohon seniornya yang legendaris itu untuk membantu klan Ye menyelamatkan diri. Soyan hanya bisa menghela napas pasrah saat dengan terpaksa harus terjerumus dalam telenovela menantuku seniornya cucuku ini. Namun bagaimanapun tanpa informasi Sinlan, dia tidak akan mendapatkan informasi tentang api 3000 pembakaran, dan mungkin masih harus mencari secara acak sampai saat ini. Nah, berhubung waktu pengujian untuk mempertahankan kursi tetua klan Ye hanya tersisa 2 bulan saja, selama waktu-waktu ini Soyan terus menyempurnakan pil obat tanpa henti, salah satunya
pil instan ki yang merupakan pil tingkat 7 rendah, di mana selama setengah bulan ini Soyeon tidak pernah keluar dari ruangan dan telah menyempurnakan lebih dari 5 pil obat tingkat 7 rendah hingga menengah. Setelah penyempurnaan tanpa henti selama setengah bulan, Soyeon bisa dengan jelas merasakan bagaimana keterampilan perbaikan obatnya telah berkembang dan berpikir untuk berusaha menyempurnakan pil obat tingkat 7 puncak. Soyeon dengan lembut menjentikan jarinya dan mengeluarkan beberapa bahan obat untuk mulai menguji coba pemurnian pil obat tingkat 7 puncak. Selama sebulan penuh Soyeon tidak pernah keluar dari ruang pemurnian, di mana meskipun terus mengalami kegagalan saat menyempurnakan pil tingkat 7 puncak, Soyeon telah mengalami banyak peningkatan dan optimis bisa menyelesaikan pil sulit semacam itu setelah kondisinya pulih nanti. Namun baru saja Soyeon hendak beristirahat sebentar, dia mendengar keramaian dari luar ruangan, di mana sepertinya ada beberapa masalah yang menimpa klan Ye, sehingga Soyeon pun buru-buru keluar ruangan untuk melihat Soishan sedang menunggu di sana. Soyeon mengerutkan alisnya setelah Soishan menjelaskan jika sepertinya salah satu klan besar yaitu klan Shao sedang memaksa membawa Shinlan pergi setelah Yezong membatalkan rencana pernikahan antara dua klan. Berhubung Soyeon sudah bersedia membantu masalah klan Ye, Soyeon sedikit lega setelah mendengar Tianhuo sudah berada di halaman depan untuk mengantisipasi kalau-kalau klan Shao bertindak berlebihan. Namun berhubung Soyeon sudah berjanji untuk membantu klan Ye, tanpa menunggu lama Soyeon pun bergegas ke depan untuk melihat keributan macam apa yang hendak dilakukan oleh klan Shao. Ada dua pria tua berjubah merah berdiri di depan kelompok klan Chao. Ya, dibacanya Shao kali ya, yang memancarkan aura agung. Sementara yang lebih menarik perhatian adalah pria tua berjubah abu-abu dan seorang pria muda dengan jubah alkemis berwarna ungu. Pemuda berjubah ungu itu menunjukkan keangkuhan di wajahnya ketika dengan bangga menunjukkan lencana alkemis tingkat 7 di dadanya. Pemuda itu tidak lain adalah tuan muda klan Chao alias Chao Dan. Dengan sebelumnya sudah dijanjikan untuk menikah dengan Shinlan, namun berita pembatalan pernikahan itu telah berlangsung cukup lama dan Yezong cukup bingung kenapa klan Shao tiba-tiba membuat keributan seperti ini. Berhubung Yezong menolak untuk bersikap kooperatif, pria tua berpakaian abu-abu di sisi Saudan mulai bergerak mengeluarkan aura agung di tubuhnya untuk memberikan tekanan. Namun tepat ketika pria abu-abu itu bergerak, ada sosok lain yang menginterupsi suasana, di mana sosok lain itu adalah Abah Bucitret yang di sini udah berubah jadi Abah Sispek menyebarkan riak tak terlihat dari kakinya yang menghalangi energi pria abu-abu. Kemunculan tiba-tiba seorang elit dozun layaknya Tianhuo tentu saja membuat kelompok klan Shao kaget, sebelum kemudian Shao Dan menangkupkan tangannya dan meminta Tianhuo untuk tidak ikut campur dalam masalah klan Shao dengan klan Ye. Bahkan Shao Dan berjanji untuk memberikan Tianhuo bantuan dalam memurnikan pil di masa depan asalkan Abah Bucitret tidak ikut campur dalam masalahnya. Tianhuo hanya tertawa seolah tidak tertarik sama sekali dengan tawaran Shao Dan, berhubung dia udah punya apotek berjalan sendiri alias Mang Oye. Nah, namun belum sampai Tianhuo bertindak, muncullah Soyeon dan Soishan dari dalam manor, membuat Shao Dan sekali lagi menyunggingkan ekspresi mengejek dan berjulit, mengatakan jika klan Ye memang telah menemukan cukup banyak pembantu sampai berani bersikap sok keras seperti ini. Shao Dan secara alami tahu jika pemuda dan pemudi yang baru muncul adalah Soyeon dan Soishan yang memang namanya menjadi viral setelah pertarungan besar dengan lembah sungai es. Mata Shao Dan mendelik ketika bertanya apakah benar Soyeon juga seorang alkemis. Baru setelah mengonfirmasi hal ini, Shao Dan pun menantang Soyeon dalam sebuah kompetisi main api, di mana jika Soyeon menang maka dia tidak akan mengejar-ngejar klan Ye untuk janji pernikahan lagi. Yezong memperingatkan Soyeon jika Shao Dan memiliki kemampuan perbaikan obat yang luar biasa, di mana hal ini juga didukung dengan kemampuan pengendalian api yang tidak kalah luar biasanya. Pujian Yezong membuat tuan muda klan Shao itu semakin tinggi hati dan menyarankan Soyeon untuk menyerah saja. Namun Soyeon hanya merespon ejekan itu dengan senyuman sebelum kemudian menerima tawaran Shao Dan tanpa pikir panjang. Yezong masih sedikit khawatir dengan keputusan Soyeon, namun melihat keyakinan pemuda itu, tidak ada
yang bisa Yezong lakukan kecuali melambaikan tangan dan meminta semua orang di aula mundur untuk memberikan lebih banyak ruang bagi Xiaoyan dan Xiaodan. Baru setelah semua orang mundur, Xiaodan menjentikan jarinya dan memunculkan api hitam legam di tangannya yang disebut sebagai api iblis gelap yang diperoleh dari tubuh singa berkepala 3 langit gelap peringkat 8. Mata Xiaoyan menatap api hitam Xiaodan sambil mengangguk-ngangguk. Akhirnya paham dari mana asalnya semua kesombongan Xiaodan, karena alkemis biasanya tidak mungkin bisa mendapatkan api seluar biasa ini. Xiaoyan sendiri tidak mau membuang banyak waktu ketika menjentikan jarinya dan mengeluarkan api inti teratai hijau yang kemudian berubah menjadi serigala api raksasa. Mata Xiaodan menyusut setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri jika bocah viral di klan Y memiliki api surgawi. Namun seseorang tidak bisa hanya mengandalkan api surgawi untuk bermain api, dan ketika itulah Xiaodan menunjukkan kemampuan pengendalian apinya, membuat elang api hitam miliknya segera bertabrakan dengan serigala api Xiaoyan. Kedua binatang api itu dengan liar menggigit satu sama lain di langit membuat Xiaoyan terus memusatkan kekuatan spiritualnya untuk mendukung serigala api. Sementara Xiaodan tampak sedikit lebih serius karena kontrol Xiaoyan terhadap apinya memang bukanlah kemampuan remeh-temeh. Dengan kemampuan Xiaoyan mengendalikan api, Xiaodan tahu jika api hitamnya akan segera dilumat oleh api surgawi kalau berbenturan lebih lama lagi. Karena itulah Xiaodan akhirnya mengeluarkan api keduanya, membentuk api seperti darah segar yang berubah menjadi angin merah sebelum menyerbu ke dalam pertempuran elang dan serigala di langit. Xiaodan tahu jika dua api pun tidak cukup untuk mengalahkan api surgawi. Karena itulah dia buru-buru melambaikan tangannya, membuka 2 botol giok yang kemudian membuat 2 api berwarna ungu dan abu-abu membumbung keluar dari botol. Ekspresi Yezong berubah panik sementara Xiaodan menunjukkan kemenangan di wajahnya. Dengan mengendalikan 4 jenis api serangan gabungan mereka mungkin cukup untuk membuat api inti teratai hijau Xiaoyan kerepotan. Xiaodan mengingatkan jika mungkin kualitas amatlah penting dalam hal mengendalikan api, namun kadangkala kuantitas juga diperlukan ketika mereka menghadapi sesuatu yang lebih kuat. Xiaoyan menatap Xiaodan lamat-lamat sebelum berterima kasih atas pengingat Xiaodan, karena Xiaoyan sendiri lupa kalau dia juga bisa bertarung dengan api mengandalkan kuantitas. Ketika itulah Xiaoyan menjentikan jarinya, memunculkan 10 botol giok yang kemudian berubah menjadi 10 binatang api ganas yang bergabung dengan pertarungan. Pemandangan ini membuat wajah Xiaodan menghitam karena bahkan jika dia mengerahkan semua kekuatan spiritualnya melawan 11 jenis api masih bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Api yang ganas membumbung ke udara membuat wajah Xiaodan menjadi semakin memucat dan kekesalan di hatinya memandat melihat bagaimana Xiaoyan yang tampak jauh lebih muda daripada dirinya memiliki kemampuan mengendalikan api sampai ke tingkat ini. Baru setelah bosan bermain-main, Xiaoyan pun menghabisi satu demi satu binatang api Xiaodan dan memaksanya mundur beberapa langkah sebelum akhirnya pergi dari manor klannya dengan penuh rasa malu setelah sebelumnya memperingatkan Xiaoyan jika pemuda itu akan menyesal karena telah menyinggung klan Shao. Sepeninggalan Xiaodan, Yezong mengungkapkan ekspresi khawatir karena dari keangkuhan yang ditunjukkan Xiaodan sebelumnya, besar kemungkinan jika saudara perempuan Xiaodan yang disebut sebagai penyihir Xiao sudah kembali. Xiaoyan tampak menunjukkan ketertarikan setelah Yezong menjelaskan jika penyihir Xiao yang bernama asli Xiao Ying ini adalah bakat terhebat yang dimiliki klan Xiao saat ini, di mana saudara perempuan Xiaodan itu telah menjadi alkemis sejak berumur 7 tahun, menjadi alkemis tingkat 7 ketika berusia 20 tahun, diangkat menjadi murid inti Menara Pil, dan kemungkinan besar telah menjadi alkemis tingkat 7 puncak saat ini. Yang membuat Xiaoyan lebih tertarik adalah fakta bahwa Xiao Ying akan berpartisipasi dalam pertemuan Pil dan kemungkinan besar menjadi salah satu lawan terhebatnya dalam mendapatkan api 3000 pembakaran. Waktunya pertemuan Pil udah makin deket nih guys, dan salah satu lawan terberat Xiaoyan yang juga penyihir klan Xiao sudah mulai disebut-sebut. Kira-kira gimana ya serunya pertualangan Xiaoyan dalam menyongsong pertemuannya dengan api 3000 pembakaran?